They're serious! Shut me. Fuck next time, you fuckhead! Sorry, pal. Hey guys, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kami akan merangkum sebuah film yang berjudul. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like dan subscribe ya guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan mobil lapis baja yang akan menuju suatu tempat. Saat keluar beberapa meter, mereka dihadang oleh truk pengangkut semen. Awalnya mereka tidak curiga, tak lama kemudian mereka ditodong. Dan perampokan pun dimulai. Dalam perampokan ini mereka berhasil mendapatkan sejumlah uang. Dan membunuh semua petugas, bahkan satu warga sipil ikut menjadi korban. Dan inilah Ward of Man. Setelah kejadian itu, tampak seorang pria yang melamar pekerjaan di Fortico, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengantaran dan penjemputan uang. Pria ini bernama Patrick Hill. Dan ini adalah Terry, pemimpin perusahaan tersebut. Kemudian Hill diperkenalkan dengan seorang karyawan yang bernama Ballet, yang sekaligus menjadi pembimbingnya. Namun sebelum dia mulai bekerja, Hill harus melewati serangkaian tes. Seperti tes fisik, tes menembak, dan tes mengemudi. Setelah melewati tes tersebut, Hill dinyatakan lulus, dengan nilai tepat 70%, sesuai standar dari perusahaan. Lalu Ballet memperkenalkan Hill dengan petugas yang lainnya. Namun Hill tidak begitu mendapat respon dan bahkan diremehkan oleh petugas lainnya karena lulus dengan nilai standar. Di hari pertama bekerja dia didampingi oleh Ballet dan Dave. Selama perjalanan, Ballet selalu menakut-nakuti Hill tentang resiko dari pekerjaan ini. Mereka bertiga diberi tugas untuk menjemput uang di salah satu bank. Tugas tersebut berhasil mereka jalankan tanpa ada hambatan sedikit pun. Ketika Hill akan pulang, dia memperhatikan kartu tanda pengenal yang berada di samping mesin absensi, dengan penuh emosi. Dia seakan-akan mencari sesuatu dari sana. Dari sini kita bisa tahu, bahwa Hill memiliki tujuan lain bergabung dengan perusahaan ini. Keesokan harinya, mereka bertiga diberi tugas untuk mengantar uang ke pelabuhan. Tak lama kemudian HT berbunyi, yang ternyata Ballet disandra. Para perampok meminta mereka membawa mobil lapis baja ke suatu tempat, untuk ditukar dengan Ballet. Hal tersebut membuat Dave mulai gugup dan panik. Lalu Hill mencoba menenangkan Dave, dan memintanya melakukan apa yang diperintahkan perampok tersebut. Setibanya di lokasi, perampok meminta mereka memindahkan uang ke mobil. Ketika Hill memindahkan uang-uang tersebut, Hill dengan sengaja melemparnya keluar mobil. Sehingga ketika salah satu perampok keluar untuk mengambilnya, Daan. Sorry, pal. Hill menembak mereka dengan sangat akurat. Ketika si ketua perampok itu kabur, Hill segera mengejarnya. Dan bertanya siapa dalang perampokan yang terjadi beberapa waktu lalu. Tapi tampaknya dia tidak tahu apa-apa. Keesokannya mereka pun dimintai keterangan tentang kejadian kemarin. Yang mana di sana juga ada dua agen FBI. Mereka bertanya apakah perampok ini sama dengan orang yang merampok sebelumnya. Para agen pun memperlihatkan rekaman CCTV pada perampokan sebelumnya, yang menewaskan dua petugas dan satu warga sipil. Ketika Hill melihat rekaman tersebut, Hill tampak emosi dan penuh dendam. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa warga sipil tersebut memiliki hubungan dengan Hill. Any connection, Mr. Hill? Apakah itu? Entahlah. 3 bulan kemudian, terlihat hanya Hill dan Ballet yang bertugas mengantarkan uang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba, perampok itu meminta mereka berdua keluar dari mobil. Ballet keluar dari mobil tanpa perlawanan, sedangkan Hill keluar melalui pintu belakang.
Tapi secara mengejutkan, ketika Hill keluar dan memperlihatkan wajahnya, para perampok itu lari ketakutan, seakan melihat hantu di siang bolong. Hal ini membuat semua rekan kerjanya heran dengan hal tersebut. It doesn't feel right. It was as if he recognized H. Like he saw a dark spirit. Dan kita pun dibuat heran, siapa sebenarnya Hill ini? Cerita pun mundur pada 5 bulan sebelumnya. Dalam cerita flashback ini kita akan mengetahui siapa sosok Hill sebenarnya. Yang ternyata, Hill adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI. Di adegan ini Hill sedang berjalan dengan anaknya yang sedang liburan. Tak lama kemudian, Hill mendapat telepon dari anak buahnya, yang bernama Mike. Mike meminta Hill, yang atasannya sendiri untuk mengawasi mobil lapis baja yang akan mereka rampok. Dan disinilah, awal dari semua permasalahan. Demi pekerjaan kotor ini, Hill meninggalkan anaknya di mobil, untuk melihat kemana arah mobil lapis baja itu. Awalnya mobil ini akan dirampok oleh Hill. Tapi di waktu yang sama, perampok lain lebih dulu menghadangnya. Hal ini dilihat oleh anak Hill yang sedang berada di mobil. Dia pun mencoba menghubungi ayahnya, tapi seorang perampok datang dan menyuruhnya keluar. Out of the fucking car! Come on! Out of the fucking car! Face down, motherfucker! Come on! Right now! Hill yang akan kembali ke mobil, melihat anaknya sedang diancam dan bergegas membantunya. Namun sayangnya perampok lebih dulu menembak anaknya. Tidak berhenti di situ, Hill juga ditembak oleh perampok itu. Dan itu membuatnya koma selama 3 minggu. Ketika kembali ke markas, semua bawahan Hill merasa bersalah. It's a fucking tragedy, boss. We all love Dougie. And our sympathies run deep. It's more my fault than anyone. Tetapi Hill tidak menyalahkan mereka, melainkan Hill menyalahkan dirinya sendiri. Hill hanya ingin mengetahui siapa pelakunya. Mereka pun mulai mencari siapa pelakunya. Understood. And it's been shook hard. When I was just a baby, my mama told me, son, The fuck? Make a sound and you're dead. always be a good boy. Satu persatu perampok mereka siksa, dan interogasi. Namun tak satu pun dari mereka yang mengetahui kebenarannya. Hingga suatu hari, Mike meminta Hill untuk menghentikan semua ini. Mike merasa hal ini tidak akan berhasil, dan Mike pun menyarankan cara lain. Akhirnya Hill mencoba masuk ke perusahaan Portico, untuk mengetahui siapa sebenarnya orang dalam, yang membantu perampokan tersebut. Di sisi lain, kelompok perampok yang dipimpin oleh Jackson. Dan salah satu anak buahnya, yang bernama Jen. Yang mana Jen inilah orang yang telah membunuh anak Hill. Jackson dan anak buahnya adalah tentara bayaran, tapi mereka semua sudah lama tidak bertugas. Akhirnya Jackson dan anak buahnya menyusun rencana untuk merampok sebuah rumah. 6-carat ring, chains, 40 grand cash. Thought we worked out over half. Tapi hasil yang mereka peroleh sangat sedikit, sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional. What's that? Kemudian Jackson berencana merampok truk pengangkut uang. Yes, must normal. Be smart. Dan benar saja, mereka mendapat uang yang banyak. Tapi itu tidak cukup untuk membuat mereka puas, dan mereka berniat merampok langsung ke Portico. Mereka sangat yakin dengan rencana ini, karena mereka memiliki orang dalam yang bisa diandalkan. Adegan berpindah pada Hill dan Bullet, yang sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan uang. Di tengah perjalanan, Bullet tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Well, there's something I need to tell you about me. I tell them which trucks to hit, and they hit them. Bullet berkata bahwa dialah orang yang membantu perampokan beberapa waktu lalu. Bullet dan kawan-kawannya berencana merampok Portico hari ini, dan menawarkan kerjasama dengan Hill. Hill pun dengan mudah menyetujuinya, karena inilah hal yang paling ia tunggu-tunggu. Mereka pun menjemput para perampok itu di sebuah gedung. Para perampok itu pun masuk ke dalam truk, agar mereka bisa dengan mudah masuk ke dalam perusahaan. Be cool, H.
Setelah masuk, mereka pun melancarkan aksinya. You ready? Ready. Go. Don't you fucking make a sound. Down. Hill disuruh untuk berpura-pura menjadi Sandra. Your weapons on the ground. Slowly, slow. Get your fucking ass on the ground. Tie his ass. Sedangkan Bullet pura-pura diancam untuk membuka gerbang penyimpanan uang. Untungnya petugas gerbang segera memencet alarm. What the fuck is going on? Dan para petugas pun dengan cepat mengepung mereka. Para petugas menolak untuk menyerah, dan memberikan perlawanan. Dana dan rekan timnya berhasil menghubungi SWAT. Hill yang terikat berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Hill pun menggunakan pakaian dan senjata mereka untuk menyerang balik. Sebelum itu Hill terlihat memasukkan ponsel di salah satu tas yang berisi uang. Di saat yang sama, Bullet yang berpura-pura membantu justru menembak temannya. Thank you. Hill yang terluka terus melancarkan serangan. Tapi tanpa disadari, Bullet menembaknya dari belakang. Dan akhirnya para perampok berhasil kabur. Walaupun hanya bersisakan 3 anggota, yaitu Bullet, Jackie, dan Jen. Dengan memasuki sebuah gedung, yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Sesampainya di dalam gedung, mereka langsung memindahkan uang tersebut. Sementara itu, Jackie yang terluka parah, harus tewas dibunuh Jen. We all understand. Kini tersisa Bullet dan Jen, mereka harus keluar dari gedung, melalui jalur kereta bawah tanah. Setiba di ujung lorong, Bullet berniat membunuh Jen, yang sedang membuka gerbang. Tapi sayangnya Jen lebih dulu membunuhnya. Too fucking slow. Sesampai di rumah, Jen mendengar ponsel berbunyi. Awalnya dia mengira itu adalah miliknya. Tapi ternyata ponsel itu berasal dari tas yang berisi tumpukan uang. Dengan ponsel itulah Hill dapat dengan mudah melacak keberadaan Jen. Let's still read this. Cause of death, blood loss and trauma. Manner of death, homicide. What the fuck do you want? I want your liver. Lungs. Spine. Dan, inilah akhir dari film ini. His name was Dougie. We're done. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di next video.